Sistem ya dok ya? Ya, ini macam-macam sistem yang bisa dijelaskan satu-satu dok. Ini yang kiri atas itu biasa terjadi pada rahang bawah depan, ya. Kemudian yang sebelah kanan atas itu terjadi pada rahang atas. Kemudian yang sebelah kiri bawah saya yaitu itu kerusakan sudah parah sehingga permukaan gigi geraham sudah datar ya, jadi kayak papan gitu, ya dok ya? nipis, diaus sama sekali. Kemudian yang kanan bawah itu juga terjadi pada rahang atas dan itu sudah mencapai tingkat yang parah sekali, sehingga sudah aus semuanya. Sudah aus semuanya. Iya. Biasanya gejalanya ini seperti apa sih dok? Bruxism ini? Bruxism ini gejalanya biasanya orang sering mengeluh linu ya, linu pada gigi yang menyeluruh ya tentunya. Kemudian juga pada saat dia bangun tidur sering terasa ini kemeng-kemeng istilahnya atau tegang di leher. Kemudian juga dia merasa sering pusing. Kemudian pada otot-otot sekitar wajah juga bisa mengeluh kayak kaku-kaku gitu. Tapi biasanya gejala-gejala seperti itu kadang orang mengartikan itu sakit gigi, mungkin giginya tumbuh atau gimana. Kalau artian seperti itu gimana dok? Mungkin malah beli obat di apotek atau beli obat di toko-toko ini ya, sakit gigi cuman untuk padahal nggak tahu kalau itu sebenarnya bruxism. Seperti itu gimana dok? Gini, karena keluhan utama akibat bruxism ini adalah keausan pada permukaan gigi ya, sehingga permukaannya aus, sehingga lapisan email atau enamal yang melindungi gigi tersebut hilang, sehingga timbul rasa linu. Nah itu keluhan utama biasanya linu di situ. Iya, kemudian juga tadi yang kemeng-kemeng tadi, pusing-pusing tadi, yang biasanya kok saya tidak merasa ada bolong gigi, tapi kok bangun tidur sering pusing gitu. Kemudian juga yang paling utama ya orang yang duduk, yang tidur dengan dia, ya. Misalkan kalau yang mengalami bruxism ini suaminya, ya istrinya yang merasa terganggu karena suara tadi mengkerut-kerutan gitu kan, agak keras, kayak mengorok gitu loh. Tapi bukan mengorok ya? Bukan mendengkur atau bukan mengorok, tapi ini akibat gigi atas dan gigi bawah beradu sehingga timbul bunyi-bunyi yang pada orang itu bisa mengganggu tidur orang yang sebelahnya. Nah sebaiknya orang di sebelah itu gimana dok? Membangunkan atau gimana dok? Untuk mungkin biar nggak mengerut-ngerutkan giginya gitu dok? Bisa mbak, dibangunkan bangunin, kalau nggak pakai bantal aja tutupin. Dipukulin aja gitu ya dok? Tutupin kan. Tapi biasanya penanganannya ini seperti apa dok? Penanganannya itu kita cari dulu penyebab utamanya. Kalau misalkan dia berupa psikis ya, ya kita konsultasi dengan bagian psikiater atau mungkin psikolog seperti itu ya, dicari penyebab utamanya apa, kemudian itu yang diterapinya. Kemudian karena efek bruxism ini ya pada giginya, kadang-kadang kalau misalkan sudah diterapi dengan psikiater sudah selesai, misalkan sudah sembuh, karena giginya sudah aus tadi, yaitu kita dibuatkan semacam mahkota buatan istilahnya, yang terbuat dari logam atau dari porselen. Kalau ini dok keausan pada gigi ya dok ya? Ini sebetulnya gambar adalah macam-macam keausan yang sering terjadi pada gigi ya. Itu ada crack tooth ya, itu biasanya giginya permukaannya datar. Kemudian yang chips itu adalah retak-retak. Kemudian juga ada yang flat ya, datar ya, permukaan datar, atau ada yang retak istilahnya. Gitu. Karena gini, selain bruxism itu ada keausan yang lain ya. Ada di slide ya, misalkan erosi gigi. Seperti itu aja dok. Erosi tanah bukan ya dok ya? Ada pada gigi juga ya, misalkan pada ibu-ibu yang hamil. Ini abrasi. Ini sebetulnya erosi, ini abrasi dulu ya. Ini abrasi ini adalah kerusakan yang terjadi pada email gigi yang terletak pada leher gigi. Ya, pada leher gigi ini akibat menyikat gigi yang terlalu keras. Oh gitu. Ya, jadi kan orang kadang-kadang menyikat gigi itu kalau tidak keras tidak marem, tidak puas ya. Jadi bersih gitu kan merasa gak bersih. Padahal untuk menyikat gigi itu tekanan yang sedang, kemudian pakai sikat gigi yang halus atau yang soft ya, dengan gerakan satu arah dari gusi ke gigi. Kalau terlalu keras, karena lama kelamaan itu akan mengikis email sendiri. Itu akibat tadi jadi timbul abrasi. Abrasi. Kalau untuk pencegahannya sendiri dok, abrasi ini gimana dok? Kalau timbul pencegahan, karena ini juga kebiasaan tadi, kita paling rubah
teknik menyikat giginya. Kalau orang cenderung seperti ini, mengosok terlalu keras ya kita pakai sikat gigi yang elektrik. Nah, karena kan gerakannya kan memutar ya, sehingga kecenderungan orang untuk mengikat gigi seperti ini terhindar. Oke, seperti itu ya dok ya. Iya. Oke dok, nanti kita lanjutkan lagi, kita harus